Kata ustadz, ustadz itu kan panggilan biasa, siapapun saja. Itu kalau di sini Pak apa Akang apa segitulah, ya. Tapi di sini direligiusasikan, diislamkan, ustadz itu menjadi salah satu pejabat ilmu, bahkan sekarang menjadi profesi. Tuh. Dan itu bahwa kiai atau ustadz atau ulama menjadi profesi itu juga sebuah pertanyaan besar saya kira di dalam Islam. Gitu. Itu saya kira agak serius Tuhan tersinggung itu. Menurut saya loh. Saya juga belum tanya langsung ya. Tapi saya kira menurut mantik kita itu Allah tersinggung agak serius terhadap kata ustadz atau kiai yang diprofesionalkan, yang diprofesikan. Oke. Nah, Gus seperti sebagaimana katakan Gus Mus tadi, Gus itu kan sama dengan Den. Den itu di wilayah keraton di dunia ningrat. Kalau Gus di wilayah ningratnya pesantren dalam tanda petik. Jadi anak kiai iki lahir procot Gus. Langsung panggil Gus. Kalau Anda orang keraton atau sekitarnya, Anda lahir procot diceluk Den. Gitu kan? Nah, menurut Gus Mus, Gus itu berlaku ketika seseorang belum ngaji kitab kuning dan belum bisa mulang ngaji ba'da isya itu. Nek dia durung iso mulang ngaji, dia tetap Gus. Jadi Gus Mus aslinya tersinggung disebut Gus. Sangat tersinggung dan lorati terus menerus. Neng ra dirasake gitu. Gitu kan? Gus Dur juga begitu. Gus Dur itu dipanggil Gus, kan Gus Dur ini pelopor orang yang dijadikan ikon utama dari kata Gus sehingga menjadi industri sekarang. Gus ini batal setelah seseorang sudah dewasa dan bisa mulang ngaji kalau pesantren salaf yang lama itu. Nah, Gus Dur dipanggil Gus sampai akhir hayat, bahkan sampai sekarang. Dan kata Gus ini mengalahkan kiai, bahkan mengalahkan ulama. Jadi supremasi industri Gus itu lebih tinggi daripada ulama atau kiai. Nah ini Tuhan kadang-kadang agak menyesal kenapa saya kasih akal mereka. Mbak sudah saya bikin binatang aja beres semua kan itu. Daripada menungso iki bodoh urung gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Saya Faik dari Demak yang sekarang hijrah di Solo mencari kata-kata. Waduh. Arek saiki gitu. Tadi Tuhan itu novelis. Apakah sudah selesai novel Tuhan? Menunggu lah cah. Nek saiki aku hijrah ke Solo untuk mencari kata-kata. Gini Gus, saya mau tanya sama Gus Mus tentang peristiwa Nabi Ibrahim itu kan saat itu menghancurkan patung. Nabi Ibrahim itu menghancurkan patung terus disisakan satu saja yang besar itu Gus. Itu peristiwa yang besar itu Gus. Nah, yang peristiwa yang lebih besar itu setan sendiri itu terbuat dari api, ya kan? Sedangkan setan sendiri akan dimasukkan ke neraka. Nah, itu banyak jawaban yang terdengar di telinga saya itu ya pastinya ya kayak gitu. Manusia kalau ditempeleng itu pasti sakit. Nah, jadi Tuhan itu mengasih rasa kepada setan itu. Terus yang saya tanya, yang saya perlu jawaban dari Gus Mus itu mohon dijawab secara mantik Gus. Secara mantik. Gitu. Top. Terus yang kedua untuk Cak Nun. Enggak usah, untuk saya enggak usah. Gus Mus berarti. Gus Mus ya. Itu soal yang dimasukkan neraka apakah kan panas itu Gus? Setan itu kan dari api Gus. Terus kalau dimasukkan api yang isinya neraka yang isinya juga api. Harus kan enggak ada gunanya, enggak panas toh. Saya sudah tanya sama Tuhan, dia jawab, ayo gampang toh Nun, tak gawe setan itu tetap panas oleh api. Meskipun dia terbuat dari api, tapi saya bikin tersiksa oleh api. No, aku sudah tanya itu, udah langsung. Itu kan jawaban tidak secara mantik Gus. Ini mantik. Tuhan kok dinyang, sakar-kar PDE.
Yang nomor dua ini. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang kedua soal pengajian, Gus. Pengajian. Kadang itu saya itu mikir kesalahkaprahan. Kesalahkaprahan pengajian mulai dari Habib Syekh, semuanya dari Cak Nun sendiri, semuanya, Gus. Itu apa? Menutup jalan, mengadakan acara itu sampai hampir ribuan orang itu terkumpul di situ untuk menghadiri acara akbar. Seperti gini. Tapi yang saya tanyakan, Gus, itu menutup jalan, apakah itu tidak mengganggu? Nah, padahal itu kan apa ya? Kalau soal mengganggu atau tidak, itu kan kasihan sama orang-orang pejalan. Kalau di sini kan nggak mengganggu, ya kan? Kalau di sini kan nggak mengganggu sama perjalan. Tapi kalau di jalan raya itu mengganggu, seperti gitu kan? Itu kayaknya itu kesalahkaprahan, Gus. Nah, sama juga kayak. Oke. Sudah dimengerti intinya. Oke. Kasih sun. Oke, alhamdulillah Gus Mas akan menjawab. Nanti kalau ada kesempatan saya juga karena terlibat gitu. Saya akan ikut jawab. Monggo, Gus. Yang pertama saya terus terang nggak bisa jawab, jadi ngasot dalam Cak Nun nanti yang akan menjawab itu. Pertanyaan dari Mas Taskan tadi. Kemudian Pak Mustafa, cara soal pengeras suara. Sebetulnya kalau orang-orang yang mengelola masjid itu mau sedikit ngaji gitu ya, belajar tentang apa yang namanya taswish, mereka akan tahu. Jangankan kok untuk pengumuman baca Quran saja itu kalau mengganggu orang yang sedang sholat itu tidak boleh. Nah ini sekarang langsung ke pertanyaan MUI. Ini mestinya fatwa MUI yang harus diminta berfatwa karena ini sudah sedemikian luas digunakan di Indonesia. Kadang-kadang tidak jamnya sholat juga orang nyetel kaset ditinggal tidur, tetangganya tidak bisa tidur semua, saudara. Itu kalau orang Islam saja tidak bisa tidur, apalagi yang bukan Islam. Ini sudah tahun 80-an saya sudah sindir dalam puisi saya. Kau bilang Tuhan sangat dekat, tapi kau panggil-panggil dengan pengeras suara setiap saat. Nah, itu. Dan ini salah kaprah yang sudah sangat kaprah sehingga orang-orang yang ngerti pun sudah tidak bisa untuk mengingatkan. Sama dengan pertanyaan tadi, ada ulama yang menjadi tim sukses. Ini yang salah yang menyebut ulama. Iya, soalnya ulama itu ada dua. Yang kita kacau itu kan karena kita banyak sekali, sekitar 40% bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Itu legislatif itu semuanya bahasa Arab itu. Diwan, perwakilan rakyat, majelis, permusyawaratan rakyat, itu semua. Karena terlalu banyak sehingga kita itu bingung. Ini bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Ulama itu kalau bahasa Arab itu jamak.
Jamak ya plural. Jamak. Mufradnya kalau sendirian alim, kalau banyak ulama. Tapi kalau bahasa Indonesia, ulama itu satu. Coba lihat di kamus bahasa Indonesia itu, seorang ulama. Jamaah dalam bahasa Arab itu banyak. Jamaah itu maknanya orang banyak. Tapi di Indonesia itu bisa satu. Jamaah haji dari mana sampean? Itu sendiri. Satu. Lalu ada pertengkaran yang sungguh tidak masuk akal. Pertengkaran antara silaturahim apa silaturahmi. Lalu silaturahim itu bahasa Arab, silaturahmi itu bahasa Indonesia. Kok dipersoalkan gimana? Jadi ulama itu sampean kalau melihat ulama, majelis ulama, itu ulama bahasa Indonesia. Itu asal sampean bisa masuk struktur majelis ulama, sampean ya ulama. Masa jadi pengurus majelis ulama tidak ulama? Dan ulama itu ada yang produk memang. Ulama bahasa Indonesia itu biasanya disebut kiai. Kiai ini ada yang tidak sebut. Cak Nun tidak mau disebut kiai itu ya karena ada kiai-kiai yang jadi tim sukses itu. Kok di Padakno gitu dia tidak mau. Kiai itu ada yang produk masyarakat. Jadi masyarakat itu menghargainya karena perilakunya lalu disebut kiai, disebut ulama. Karena ilmunya dan lain sebagainya. Tapi ada kiai atau ulama itu yang produk pemerintah. Yaitu yang MU itu. Itu isinya bisa pensiunan Kementerian Agama, bisa macam-macam lah. Pensiunan Dipnaker juga bisa masuk. Itu yang produk pemerintah. Ada yang produk pers. Dulu ada yang namanya Agus Miftah, Allah yarham sudah meninggal. Dia anggota KPU. Ya. Ketika wartawan mau tanya soal KPU, dia tanya, "Sudah tahu nama saya? Kok mau wawancara sama saya?" "Sudah tahu, Pak." "Siapa?" "Bapak Agus Miftah." "Loh ya, kurang." "Lah lengkapnya gimana?" "KH Agus Miftah." Sejak itu tulis terus KH terus. Akhirnya terus saya juga itu produk pers saya itu. Karena kawan saya banyak yang wartawan, nulis selalu Gusmus terus saya. Sampai ini tahu nggak Gusmus itu artinya apa? Gus itu artinya anaknya kiai yang belum pantas dipanggil kiai. Apa saya belum pantas? Jadi bagaimana? Ya kalau sampean masih ingin nulis Gus ya dikasih kurung lah. KH Mustafa Bisri. Terus ditulislah begitu, maka jadilah saya KH Mustafa Bisri sampai sekarang. Alhamdulillah punya kenalan pers itu. Ada yang produk partai politik. Itu modalnya hanya peci putih sama serban 2.500-an itu. Dibagi 200 orang, nanti panggilkan wartawan 200 kiai mendukung begitu. Ada lagi ulama atau kiai produk sendiri, bikinan sendiri. Ini lebih murah ini. Sampai kalau mau itu peci haji 2.500, serban itu. Serban yang agak wibawa itu yang hijau. Itu tapi agak mahal, 25.000. Dan sedikit keahlian akting. Bagaimana menirukan batuknya kiai dan
Ini sudah kacau sekarang ini. Jadi kayak kita, makanya saya bertanya, kalau ada kiai yang mengurusi persoalan-persoalan seperti pilkada segala macam itu yang salah yang menyebut ulama atau ulamanya. Sekarang tidak pakai standar. Kita tidak pakai standar. Itu ada orang pakai jubah gitu saja, kayak jubah, terus pinter ngomong di televisi, itu sudah ustaz. Lah Gusti Allah itu sudah buka itu, orang tidak mau melek. Sudah dibukakan oleh Allah. Ada ustaz kok berkelahi dengan tukang speaker. Wah itu kan sudah dibuka oleh Gusti Allah. Lihat nggak itu? Itu masih ada yang nganggep ustaz. Wah aneh orang itu. Jadi kita itu seringkali menggunakan istilah yang tidak jelas. Ada istilah soleh. Itu kalau orang-orang didoakan anaknya soleh itu senangnya bukan main. Amin, amin, amin. Tapi ketika ditanya soleh itu apa? Itu nggak ngerti. Apa soleh itu? Pantas ya. Soleh. Ada yang kemarin saya tanya, soleh itu apa? Kayak siapa? Kayak Gus Mus. Gitu. Wah lah kalau soleh terus bayangannya Gus itu. Lah yang nggak Gus kan nggak uman soleh. Polisi, tentara nggak ada yang soleh. Soleh itu kata Kiai Muzamil itu dari pantas. Pantas. Nah pantasnya orang itu macam-macam. Pantasnya pejabat itu enggak usah banyak wiridan. Enggak usah banyak iktikaf. Adil sama saya rakyat itu sudah pantas sekali. Sebaliknya kiai itu enggak pantas. Kalau sobone ning gone pendopo kabupaten. Emangnya mau ikut tender? Enggak pantas. Pantasnya sendiri-sendiri, pantasnya. Makanya yang enak ya rakyat itulah pantesan. Melok mayan ya pantas. Delok ketoprak ya pantas. Nah ini kalau menyusahkan orang, kalau sudah dikadung dipanggil kiai, ulama, kemudian perilakunya tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Terus siapa yang ngandani? Ini memang muskil ini. Ustadz itu siapa yang beritahu? Ini terus sekaligus jawab yang televisi. Televisi itu kan miliknya orang cari duit. Bahasanya Cak Nun itu industri. Itu ndak ada kepentingan untuk mencerdaskan umat segala macam, ndak ada. Mencerdaskan rakyat barang itu apa? Ndak ada. Itu anak-anak yang orang tuanya orang karir semua itu yang didik anak-anak itu adalah televisi. Dikiranya televisi itu pendidik. Ya diwarailah bagaimana cara memperkosa yang paling sadis. Bagaimana berkelahi yang paling serem dan lain-lain. Kalau ada ustadz ya ustadz yang enggak jelas itu. Sedikit-sedikit menyalahkan orang lain. Karena dia pikir kalau menyalahkan orang lain berarti dia benar. Dia kan tolol banget. Wong kepengen diarani pinter kok menyalahkan orang. Ini jadi televisi segala macam itu. Saya cocok sama ini tadi, Cak Nun. Kalau sampean sumpek dengan televisi sampean jual di Lego saja sudah. Tadi ada yang bertanya kalau saya bagaimana? Saya ngapain nonton televisi? Temanya pengangguran. Saya nonton itu paling aswaja karena ada ini.
katanya saja ada Habib Anis. Nah, saya lihat ada apa naik gimana MUI, itu aja pertanyaan MUI. MUI itu kita kadang-kadang lupa ya. Dulu Pak Harto itu internya ada kawan. Politikus yang paling tikus itu. Luar. Bagaimana beliau ingin mengontrol semua orang ini dengan cara yang luar biasa. Partai-partai politik yang Islam-Islam jadikan satu. P3. Jadi tidak usah ngamati Parmosi, ngamati Eko, ngamati pokoknya P3 saja. Ketuanya dia yang bikin, sudah. Organisasi-organisasi kepemudaan banyak sekali, ada AMPI, ada Ansar, jadikan satu KNPI. Nanti pimpinannya dia sendiri yang nunjuk juga. Jadi kalau ada apa-apa tentang organisasi itu panggil aja KNPI. Ini beritahu Ansar, beritahu AMPI, sudah beres. Perempuan-perempuan ada muslimat, Aisyah segala macam, jadikan satu GOW. Organisasi-organisasi Islam jadikan satu MUI. Makanya ketuanya Muhammad NU, wakilnya Muhammadiyah. Itu terus saja. Nah kemudian terus ya yang ngatur ya Pak Harto juga lah. Ini ada pensiunan dari Kementerian Agama itu nganggur padahal masih sehat, masukkan situ. Terus ini yang ngaco kita kan karena terus fatwa-fatwa itu. Pensiunan fatwa. Loh sekarang ini artis-artis tidak mau kalah. Dia juga mau nyanyi MUI juga. Kasih fatwa juga. Ini sudah akhir zaman betul. Itu artis itu kan fatwa. La ilaha illallah. Itu yang berhak fatwa itu mufti. Mufti itu ada standarnya, ada prasyarat-prasyaratnya, tidak setiap orang jadi mufti itu. Dan mufti itu sendirian kayak mujtahid gitu. Ini kan bareng-bareng rapat. Rapat padahal yang melek mau pimpinannya tok. Yang lain untuk ngantuk-ngantuk sidik diputuskan dok berdasarkan musyawarah ulama. Maka ini hukumnya haram. Padahal yang memutuskan ya yang melek tok itu saja. Nanti kalau terlalu banyak membicarakan MUI saya dipisai wong akeh kok aku. Masih banyak yang percaya bahwa itu memang lembaga fatwa yang harus diikuti. Padahal fatwa itu sendiri tidak mengikat. Fatwa itu tidak mengikat. Tanyakan sama kiai-kiai dimanapun juga. Fatwa itu tidak mengikat. Meskipun kepada orang yang minta fatwa. Jadi sampean minta fatwa saya, sampean tidak harus melakukan apa yang saya jawabkan, saya fatwakan kepada Anda. Apalagi orang lain. Kalau ini saya omongkan, nanti disangka saya syirik sama MUI. Jadi ada pertanyaan yang rada aneh tadi, kalau pengajian nutup dalan gitu. Itu nanti urusan saja sama panitia ya. Itu bukan urusannya Cak Nun, bukan urusan saya. Itu urusannya panitia. Panitia itu harus diberitahu bahwa jangan nutup dalan gitu. Mengganggu orang jalan gitu. Jangan salahkan Cak Nun, bagaimana itu? Sudah ya, sudah semua ini. Ini yang belum ya Cak Nun lah. Oke, sedikit supaya patrapnya lebih jelas sebelum kita teruskan. Setahu saya Kiai Kanjeng itu biasanya di lapangan di
ruangan-ruangan dalam. Jadi kita pernah nutup jalan itu di Sidoarjo sama Surabaya. Dua kali itu. Tapi selebihnya kita selama ini kita selalu di lapangan. Jadi orang nutupi sapa-sapa kecuali jalannya jin. Itu kita tutupi di mana-mana memang gitu. Dan sudah ada petugas urusan jin dan mistik itu Mas Islami sama Mas Adit. Jadi sebelum acara mereka sweeping dulu ana sapa wae sing rawuh. Terus nanti saya kalau memusuhi saya beresin dulu, kalau baik-baik saya ajak selawatan. Nomor 2 gini, saya kira Gusmus sudah sangat jelas. Tapi ini juga boleh Anda pakai, boleh Anda tidak pakai, karena ini juga semacam fatwa. Saya tidak ngerti. Saya itu ngarang-ngarang, saya nggak seperti Pak Muzamil yang pintar bahasa Arab. Kalau fatwa itu produknya mufti kan, yang pelakunya mufti, produknya fatwa. Saya tidak ngerti kata fatwa dari mana, tapi saya ada kata lain yang agak satu famili namanya fata. Itu pemuda, orang yang sudah dewasa. Jadi saya ngarang bahwa fatwa adalah pendapat yang dewasa. Pendapat yang sudah dihitung, sudah disimulasi, sudah dikomprehensi sedemikian rupa dengan segala mudarat manfaatnya sehingga dia clean. Gitu. Sehingga dia disebut fatwa, tidak sekedar pendapat. Itu satu. Nomor 2. Ono kodok apa tikus? Ora apa-apa, angger ora wonge sing ngodok lah. Nomor 2. Gus, saya kira ulama itu tidak bisa diproduksi oleh umarok gitu. Jadi kalau ada ulama dibikin oleh pemerintah, maka dia tidak legitimate. Karena itu menyangkut supremasi ilmu-ilmu Allah sendiri. Jadi tidak mungkin dalam tata akhlak Islam, setahu saya umarok ta'zim kepada ulama, bukan ulama ta'zim kepada umarok. Jadi tidak mungkin ulama dilantik oleh umarok. Kalau umarok bisa dilantik oleh ulama sebagaimana Wali Songo melantik Raden Patah. Itu ya. Jadi ini prinsip-prinsip. Nomor 3, kita ini terlalu banyak konotasi yang didenotasikan, atau gini, terlalu banyak carangan yang dipakemkan. Gitu. Tolong diamati di segala bidang, terutama di bidang agama yang Anda concern. Jadi misalnya kata kiai itu bukan denotasi, itu bahasa Jawa dan punya disiplin sendiri, punya epistemologi sendiri, tapi dipakai oleh Islam dijadikan denotasi, kepastian gitu ya, dijadikan sesuatu yang tertentu, padahal dia konotasi sebenarnya aslinya. Nah, tolong waspadai konotasi yang didenotasikan ini yang menghancurkan kita selama ini. Kata ustadz itu kan panggilan biasa, siapapun saja. Itu kalau di sini pak apa akang apa segitulah ya. Tapi di sini direligiusasikan, diislamkan, ustadz itu menjadi salah satu pejabat ilmu, bahkan sekarang menjadi profesi. Tuh. Dan itu bahwa kiai atau ustadz atau ulama menjadi profesi itu juga sebuah pertanyaan besar saya kira di dalam Islam. Gitu. Itu saya kira agak serius Tuhan tersinggung itu. Menurut saya loh. Saya juga belum tanya langsung ya. Tapi saya kira menurut mantik kita itu Allah tersinggung agak serius terhadap kata ustadz atau kiai yang diprofesionalkan, yang diprofesikan. Oke. Nah, Gus sebagaimana katakan Gus Mus tadi, Gus itu kan sama dengan Den. Den itu di wilayah keraton di dunia ningrat. Kalau Gus di wilayah ningratnya pesantren dalam tanda petik. Jadi anak kiai iki lahir procot Gus. Langsung panggil Gus. Kalau Anda orang keraton atau sekitarnya, Anda lahir procot diceluk Den. Gitu kan? Nah, menurut Gus Mus, Gus itu berlaku ketika seseorang belum ngaji kitab kuning dan belum bisa mulang ngaji ba'da isya itu. Nek dia durung iso mulang ngaji, dia tetap Gus. Jadi Gus Mus aslinya tersinggung disebut Gus. Sangat tersinggung dan lorati terus menerus. Neng ra dirasake gitu. Gitu kan? Gus Dur juga begitu. Gus Dur itu dipanggil Gus, kan Gus Dur ini pelopor, bukan orang yang dijadikan ikon utama dari kata Gus sehingga menjadi industri sekarang.
Kan gitu. Gus itu industri sekarang, Jamiatul Gawagis atau Jamiatul Gaugus ya, kalau bahasa Arabnya. Asparagus, apa asparagus? Asosiasi Paragus ya. Asparagus. Lahir di Jombang. Teman-teman sekalian, Gus ini batal setelah seseorang sudah dewasa dan bisa mulang ngaji, kalau pesantren salaf yang lama itu. Nah, Gus Dur dipanggil Gus sampai akhir hayat, bahkan sampai sekarang. Dan kata Gus ini mengalahkan kiai, bahkan mengalahkan ulama. Jadi supremasi industri Gus itu lebih tinggi daripada ulama atau kiai. Nah ini Tuhan kadang-kadang agak menyesal kenapa saya kasih akal mereka. Mbak sudah saya bikin binatang aja beres semua kan itu. Daripada menungso iki bodoh urung gitu kan. Kan gitu. Nah, tolong diamati banyak sekali. Kiai itu kan kalau itu kan Jawa, benda pun disebut kiai dalam Sunda mungkin juga, saya kurang tahu. Benda jangankan orang, benda saja di Solo itu kerbau saja disebut kiai, Kiai Selamat. Ya, kalau kerisnya Panembahan Senopati itu tombaknya Kiai Banca, Kiai Pleret. Ya, kalau Kiai Banca itu Aryo Saloko ya. Kiai Sabu Nogoso Sabu Inten ini gamelan belakang saya ini gamelan Kiai Kanjeng, bukan grupnya namanya Kiai Kanjeng. Nek grupnya ora cocok, ora pantes disebut kiai. Yang pantas disebut kiai adalah gamelannya. Sama dengan gamelan sekaten Kiai Sekati itu deh. Jadi asal Anda teguh dengan ini tidak ada masalah, tidak usah tanya. Tidak usah tanya kok ulama kok begini lah, sing salah sing ngarani. Kan gitu. Nah, teman-teman sekalian, saya minta sabrang satu hal, karena dia ini made in dia, rawahu dia, bukan saya yang ngomong. Saya hanya ikut menyebarkan. Karena sabrang itu guru saya, dia juga murid saya. Dalam hal pengetahuan dia guru saya, dalam hal ilmu dia sering jadi murid saya. Tapi sebenarnya makin lama dia makin jadi guru saya. Itu. Saya minta, karena ini soal identitas. Kenapa orang begitu mengindustrikan Gus, mengindustrikan anggota di, pokoknya semua identitas itu dijadikan industri utama. Nah itu saya mohon sedikit sabrang menjelaskan, singkat padat Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Identitas. Menurut saya ini juga salah satu keberhasilan iblis yang paling besar. Tentang betapa kita sebagai masyarakat sangat memegang yang namanya identitas. Di belakang identitas ada yang namanya personalitas. Kita lahir tidak dengan identitas, kita lahir dengan personalitas, bakat alam yang diberikan oleh Tuhan. Yo rambutnya keriting, yo anaknya Cak Nun, gue serasa milih gue. Personalitas, alhamdulillah wa astagfirullah ya sih relatif. Ya rapopo lakoni wae, itu personalitas, nggak masalah. Terus identitas adalah hal-hal yang menurut saya yang kita ambil, kita ciptakan sendiri dalam hidup, yaitu yo kiai, yo pemimpin, yo semua sandangan-sandangan, yo artis, yo semua sandangan-sandangan baju tersebut adalah identitas-identitas yang kita ambil sepanjang hidup kita. Fungsinya sebenarnya sama antara personalitas dan identitas, yaitu membedakan satu dengan lain. Fungsi dasarnya seperti itu. Tapi kadang-kadang identitas tidak diambil karena fungsinya, tapi karena sandangannya, tapi karena keinginannya untuk menjadi. Karena itu, tadi nek kiai, misalnya kiai yang pengen disebut sebagai kiai, kemudian yang diambil bukan fungsi sebagai kiainya, tapi atribut-atributnya, sehingga yo men ketok kiai. Terus kalau naluri kita adalah menjaga identitas, yo kita tidak, itu yang menurut saya keberhasilan iblis paling besar. Karena fungsinya adalah membedakan, semakin kita memegang identitas, semakin kita memegang personalitas, semakin kita menjadi individu. Kalau tujuan kita adalah tetes air hujan yang ini kembali ke lautan, selama kita tidak bisa melepaskan identitas tetes airnya, kita tidak akan pernah kembali bisa menjadi bagian dari air lautan. Sedap ya. Jadi gini loh, menurut orang itu tidak diajari di sekolahan atau di pesantren atau di mana-mana untuk menemukan dirinya. Padahal hidup itu kan menemukan dirinya supaya menemukan Tuhannya. Terus Tuhan goda,
kenalilah aku supaya kenalilah dirimu supaya mengenal aku. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini kan tugas utama orang hidup. Meneliti sejak kecil siapa kita, terus dan seterusnya. Dan kalau kita milih identitas, milih karier, milih jabatan, itu harus kompatibel terhadap tujuan akhir, yaitu ilaihi roji'un, arafa robbahu tadi. Kita kan tidak mikir itu. Maka akhirnya identitas itu tidak lagi berdasar goyah tadi. Goyahnya yaitu menyatu dengan Tuhan. Tauhid, tuwak itu ilah atau ma'allah, saya tidak tahu. Jadi teman-teman sekalian, ini kegagalan manusia modern untuk menemukan dirinya sendiri, maka dia hanya bisa melakukan satu hal, yaitu berlindung di balik identitas-identitas yang dia cari. Ngarang sendiri dia Gus, ngarang sendiri pakai peci, ngarang sendiri pakai ini. Bahkan kartu namanya pakai Gus, kartu namanya pakai Kaya. Itu pun pemerintah sendiri memang tidak paham bedanya personalitas dengan identitas. Coba Anda lihat KTP-nya. Coba lihat KTP-mu. Lahir di gitu kan? Itu bukan identitas, itu personalitas. Itu sama dengan rambutmu keriting, bahwa kamu adalah kamu, muhtasib adalah muhtasib, itu personalitas, bukan identitas. Pegawai percetakan baru identitas. Tapi kalau muhtasib, muhtasib itu adalah personalitas. Tanggal lahir, lelaki itu identitas. Jadi pemerintah sendiri adalah satu lembaga yang berisi kaum intelektual yang tidak mengerti bedanya identitas dengan personalitas. Jadi bagaimana dia akan menemukan dirinya? Jadi insya Allah Allah akan memaafkan karena semua memang pada tidak tahu. Jadi akhirnya tidak dimasukkan neraka karena alasannya, ya bagaimana memang mereka tidak tahu kok. Ada, akhirnya masuk surga semua. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Ini ya ora puas surgane gendo-gendo. Ya, saya kira kita harus mengikuti fatwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanlah ketika lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Ini kalau kita terusin kita akan kenyang, dan kenyang adalah sesuatu yang tidak baik meskipun belum tentu buruk. Saya selalu mengatakan keadaan terbaik adalah wetengiro engkang luwe, itu keadaan terbaik. Di situ paling kreatif, paling stabil mentalnya, paling jernih rohaninya, dan paling cerdas akalnya. Itu wetengiro engkang luwe.